Halo guys, di sini ada saya Hani Fitriananda dari kelas C Pendidikan Ekonomi. Dan di sini ada teman saya Dewi Rizky Mariam dari kelas C juga. Oke, di sini ada foto kita berdua. Jangan bosan-bosan ya. Oke guys, di sini kita akan menjelaskan materi tentang yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi makhluk hidup, manfaat dan nilai keragaman makhluk hidup, mengidentifikasi pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan interaksinya di suatu ekosistem, yaitu 1. Faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor-faktor abiotik dalam suatu ekosistem yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan iklim. Faktor klimatik meliputi faktor-faktor berupa suhu, sinar matahari, kelembapan matahari, angin, hujan, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi tanah yang ada di suatu wilayah. Secara langsung maupun tidak langsung, faktor ini memberikan dampak pada kehidupan makhluk hidup. Apabila kondisi tanah tidak cukup subur, tumbuhan tidak dapat hidup di wilayah tersebut yang kemudian menyebabkan hewan yang ada di sekitar sulit untuk melangsungkan kehidupannya. Yang ketiga ada faktor fisiografi. Faktor fisiografi adalah faktor-faktor berupa kondisi fisik permukaan bumi dan juga relief. Contohnya, dalam ketinggian tertentu, makhluk hidup sulit melangsungkan kehidupan karena faktor fisiografi yang curam. Dan yang terakhir ada faktor biotik. Faktor-faktor yang ada di dalam makhluk hidup menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi makhluk hidup itu sendiri. Faktor-faktor tersebut disebut dengan faktor biotik. Manusia merupakan faktor biotik yang paling banyak mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya. Selain itu, yang tergolong faktor biotik adalah tumbuhan dan hewan. Berikut kami sajikan video pembelajaran tentang ekosistem. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan, contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan.
Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Lanjut, ada pembahasan yang kedua yaitu manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang sangat tinggi? Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity loh. Tentunya, keanekaragaman ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia serta menjadi tanggung jawab bagi kita untuk bisa menjaga dan melestarikannya. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Lalu, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup tersebut? Yuk Scott, simak artikelnya di bawah ini ya. 1. Ada sumber kehidupan. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber kehidupan manusia. Hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga obat-obatan. Coba kamu bayangkan deh, jika kita hidup di daerah yang gersang, tak ada air, tumbuhan, maupun hewan yang dapat kita makan. Kita juga tidak bisa tinggal di rumah yang nyaman seperti sekarang, karena tidak tersedianya bahan baku bangunan. Obat-obatan juga sulit kita dapatkan. Nggak kebayang deh. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur nih, karena kita tinggal di tempat dengan sumber daya alam yang beraneka ragam. 2. Ada sumber ekonomi. Sektor industri merupakan salah satu sektor pendukung berkembangnya perekonomian negara. Tentunya, sektor industri ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bahan baku. Misalnya, tanpa adanya hewan yang dapat menghasilkan susu, telur, atau daging, maka industri makanan maupun minuman tidak akan bisa berjalan. Ternyata tumbuhan dan hewan sangat besar kontribusinya dalam kehidupan kita loh. 3. Ada membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Apa yang terjadi jika di dalam sebuah ekosistem sawah, populasi burung pemakan hama mengalami kepunahan? Hal yang sudah pasti terjadi adalah populasi hama akan meningkat secara besar-besaran. Akibatnya, kualitas hasil produksi padi menjadi berkurang. Oleh karena itu, keanekaragaman makhluk hidup berfungsi untuk membantu dalam menyeimbangkan ekosistem.
Berikut kami sajikan kembali video pembelajaran tentang manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Sedih sekali ya rasanya melihat fenomena sekarang ini. Banyak sekali manusia yang tega mengeksploitasi flora dan fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, usaha pelestarian sumber daya alam hayati perlu kita lakukan karena merupakan tanggung jawab bersama. Indonesia saat ini memiliki 30 taman nasional dan ratusan cagar alam. Upaya tersebut sebagai wujud pelestarian secara in situ, di mana pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ dilakukan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Indonesia memiliki kebun raya, kebun binatang, dan masih banyak lagi sebagai upaya pelestarian secara ex situ. Lalu, mengapa sih kita perlu melakukan kelestarian sumber daya alam hayati? Sebagai manusia, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena adanya sumber daya alam hayati, bumi Nusantara kita memperoleh sejuta manfaat yang luar biasa loh. Coba kamu pikirkan deh, pada zaman dahulu ketika ilmu kedokteran belum seprofesional sekarang, orang-orang zaman dahulu bergantung pada tanaman obat-obatan. Misalnya, madu lebah yang dari dulu hingga sekarang dipercayai mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Oh iya, kamu pasti sering kan menemukan produk skincare dengan ekstrak aloe vera atau ekstrak bengkuang, lidah buaya, minyak kelapa. Beberapa yang sudah aku sebutkan itulah merupakan manfaat sumber daya alam hayati sebagai sumber kosmetik loh. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Di Pulau Timur, alang-alang dimanfaatkan untuk membuat atap rumah. Manfaat itu mereka rasakan sebagai sumber papan dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya, keanekaragaman sebagai sumber pangan. Siapa yang tahu sih makanan pokok sebagian penduduk Indonesia? Yaps, benar, tentu saja nasi ya. Nasi berasal dari beras yang diperoleh dari tanaman padi. Namun di sebagian wilayah seperti Papua dan Irian Jaya, makanan pokok mereka bukan nasi, melainkan sagu, ubi, dan jagung talas, dan sesuatu yang mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Nah, itu tadi tentang penyebaran pelestarian dan manfaat keanekaragaman hayati yang perlu kita ketahui. Tetap semangat ya belajarnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengidentifikasi pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya untuk melangsungkan kehidupan. Manusia mencukupi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang bijaksana dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Perubahan lingkungan yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan kerusakan yang semakin besar. Kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan lingkungan antara lain penebangan hutan, pembuangan limbah secara sembarangan, penerapan intensifikasi pertanian. Penebangan hutan yang liar menyebabkan hutan gundul sehingga mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibatnya, daya dukung hutan menjadi berkurang. Selain itu, pengundalan hutan dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi. Akibat lainnya, munculnya harimau dan babi hutan serta hewan lainnya di tengah pemukiman manusia, karena semakin sempitnya habitat hewan tersebut. Pembuangan limbah secara terus-menerus baik industri maupun rumah tangga maupun limbah pertanian dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Limbah industri yang dibuang tanpa dinetralkan terlebih dahulu dapat menyebabkan kematian pada beberapa jenis makhluk hidup, karena limbah industri mengandung bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penerapan intensifikasi pertanian dengan cara pasca usaha tani di satu sisi meningkatkan produksi, di satu sisi lain bersifat merugikan, misalnya penggunaan pupuk dan pestisida dapat menyebabkan pencemaran. Contoh lainnya penerapan pemilihan bibit unggul sehingga satu kawasan lahan hanya ditanami satu jenis tumbuhan yang disebut sistem pertanian monokultur. Sistem ini dapat mengurangi keanekaragaman sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu.
Dampak lain dari penerapan ini adalah terjadinya ledakan hama. Lingkungan juga dapat terjadi karena faktor alami, seperti terjadinya bencana alam. Berbagai bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Vulkanik dapat menyebabkan pernafasan terganggu dan material lahar yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai sehingga ketika hujan turun menimbulkan banjir. Lava panas yang meleleh akan merusak dan mematikan apa saja yang dilaluinya. Lava panas juga akan menyebabkan pemukiman warga menjadi rusak. Setelah dingin, akan membeku menjadi batuan yang keras yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Begitu juga dengan gempa bumi dan tsunami akan menyebabkan kerusakan ekosistem yang sebelumnya telah dibentuk. Pada akhirnya, sewajarnya manusia berusaha menjaga kelestarian lingkungan ekosistem sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta.